Shalom, shalom, haleluya. Wajah-wajah sukacita, amin. Hari ini sukacita luar biasa. Coba tengok kanan kirinya, apakah ganteng-ganteng, cantik-cantik, cerah, binar, berbinar, karena berkat Tuhan selalu ada di depan kita, amin. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia, kita mau bersyukur. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia tetap Tuhan yang punya kuasa di dalam hidup kita. Bahkan hari-hari gelap kita, ataupun di dalam lembah kelam kita, kita tetap tenang dan tidak pernah khawatir. Karena Tuhan Yesus selalu ada di samping kita. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Haleluya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Haleluya. Mari kita mau merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Yesus yang selalu setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada.
setia. Mari jemaat Tuhan, walaupun gunung tak berpindah, kami mau tetap percaya Tuhan. Kau yang punya kuasa, sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, kami tetap percaya. Rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari jemaat Tuhan nyanyikan, katakan, walaupun gunung tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Meskipun kami ada di lembah kelam Tuhan, meskipun kami di dalam kesulitan, bahkan kami di dalam keadaan terpuruk sekalipun, Kau tak pernah membiarkan kami jatuh tersungkur tergeletak Tuhan. Kau tetap menarik kami, menjaga kami, membimbing kami, setia bersama kami Tuhan. Yes. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kaulah yang baik untuk hidup kami. Kau selalu menyertai kami hingga hari ini, siang ini, tempat ini Tuhan. Kami bersyukur segala kebaikan, segala hidup yang Kau berikan, apapun kondisinya, kami berterima kasih karena Engkau selalu menuntun kami dan selalu ada di samping kami Tuhan. Dan Tuhan, kami sebentar rindu memuji Engkau, memuliakan Engkau, dan juga mendengar firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah Tuhan, kami bisa menjadi kesaksian akan Engkau ketika kami keluar dari tempat ini Tuhan, agar banyak orang di luar sana terberkati melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kaulah yang baik, Kau yang luar biasa. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berucap syukur. Mari jemaat bersama-sama katakan amin. Shalom. Lambaikan tangannya dong. Lihat
lihat kanan kirinya, saya minta Bapak Ibu untuk bagi berdiri. Berikan salam 5 orang minimal. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Woo! Kita mau serukan nama Yesus. Karena Tuhan Yesus besar. Dia maha tinggi. Woo! Mari kita berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku, oh Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan, takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama serukan namanya Yesus Tuhan. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Haleluya. Berkasa. Haleluya, dahsyat Kau Tuhan. Nama-nama seribu kau wanita katakan Tuhanku maha. Mana suara wanita? Masih kau wanita katakan Kau takkan terkalahkan. Bersiap-siap kaum pria, tidak mau kalah. Katakan Tuhanku. Ayo kaum pria. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, takkan terkalahkan. Bersiap-siap jemaat bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus Tuhan Raja segala kuasa. Dia luar biasa. Berkuasa mulia. Yesus dari atas segala nama. One more time katakan serukan namanya. Amin. Tuhan Raja segala kuasa tunduk dalam namanya. Karena Kau luar biasa. Haleluya. Bersama-sama sekali lagi katakan serukan namanya. Serukan nama. Berikan tepuk tangan yang besar, yang keras. Berkasa mulia Yesus di atas segala nama. Yesus nama. Oh Yesus nama. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kau baik Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa
dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubing laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Engkau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Yes, Tuhan. karena semua pengampunan-Mu. Pengampunan yang Terima kasih. Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat
pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa kami bersyukur pada hari ini Tuhan. Kami boleh melewati 10 bulan dalam anugerah-Mu. Kami ada di bulan yang ke-11. Kalau hari ini kami juga boleh beribadah, memadukan hati dan iman kami berkumpul bersama saudara-saudara seiman kami. Sungguh ini adalah suatu anugerah juga Tuhan. Layaklah Kau terima pujian, hormat, kemuliaan dari hidup kami. Kalau kami melihat hidup kami, siapa kami sehingga Kau begitu peduli dan mengasihi kami. Apapun jenis tantangan, pergumulan, masalah dalam hidup kami terlalu percaya itu tidak lebih besar daripada kebaikan dan kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Terimalah pujian penyembahan kami pada hari ini. Kiranya itu menyenangkan hati-Mu. Kami akan duduk diam, tetapi iman kami aktif. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Bapa, hamba-Mu terbatas, tetapi hamba percaya ketika Engkau berbicara melalui hamba-Mu, setiap kami yang mendengar, bukan kami tergugah saja Tuhan, tetapi kami berubah, mengenal Tuhan dan jalan-jalan hidup kami. Kami memilih untuk ada di dalam rencana-Mu. Kami memilih untuk ada berjalan bersama Engkau. Roh Kudus, ini waktu-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Setiap anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Puji Tuhan. Suatu sukacita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara kembali pada hari ini. Terima kasih buat tim dari Persekutuan Doa MNC yang memberikan kesempatan pada siang ini saya boleh melayani. Salam dari Ibu Inge. Beliau bilang sudah tidak di sini, tapi bekerja di suatu tempat. Tidak bisa ikut hadir, tetapi salamnya dari beliau untuk teman-teman yang ada di MNC pada hari ini. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan belajar judul pada hari ini adalah pilihan hidup. Bapak Ibu, selama saudara menjadi anak Tuhan, mungkin sudah pernah mendengar firman Tuhan tentang pilihan hidup dari berbagai hamba Tuhan, dari berbagai ayat. Tetapi siang ini izinkan saya dalam waktu 20-25 menit ke depan membagikan apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya, kiranya jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara, sehingga ketika saudara menangkap benih firman ini, hidup saudara tidak pernah sama lagi. Yang percaya katakan amin. Pilihan hidup kita belajar dari Ulangan pasal 30 ayat 19 dan 20. Alkitab menulis seperti ini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Pilihan hidup. Kalau kita bicara tentang pilihan hidup, di sini Tuhan memberikan pilihan. Pilihlah kehidupan atau kematian, pilihlah berkat atau kutuk. Kita akan belajar di dalam ibadah pada hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan hidupmu dari bangun pagi sampai semalam, itu ada begitu banyak pilihan-pilihan hidup yang saudara buat. Ketika waker berbunyi, saudara punya dua opsi, memilih bangun atau melanjutkan tidur kembali. Kalaupun saudara bangun, saudara akan memiliki pilihan lagi, apakah saudara sarapan atau tidak. Bagaimana ketika saudara bekerja, saudara memilih apakah sesuai jurusan atau tutup mata yang penting saya kerja. Itu pilihan hidup. Bagaimana ketika seorang titik tertentu harus memilih, memutuskan untuk menikah. Siapa yang harus menjadi pasangannya? Tipe model apa? Suku apa? Ada begitu banyak kriteria-kriteria yang akan memberikan kepada kita sebuah pilihan hidup, dan pilihan ini tidak mudah untuk kita putuskan. Membuat sebuah pilihan itu adalah sebuah tanggung jawab yang terpenting dan sekaligus tersulit dalam hidup manusia. Saya coba membuat sebuah definisi tentang pilihan hidup. Pilihan hidup menurut saya adalah keputusan yang dibuat tiap hari
Mulai dari hal-hal kecil sampai keputusan yang besar yang membuat pada akhirnya menentukan jalan dan kualitas hidup kita. Oleh karena itu pilihan hidup itu sangat penting saudara. Ujungnya menentukan masa depan apa yang saudara dan saya akan ciptakan. Kita akan memilih hidup kita berkualitas atau tidak. Kita akan belajar dari kehidupan next selanjutnya. John Booth pada tahun 1865 dia sangat terkenal. Kenapa dia terkenal? Karena dia menembak Presiden Amerika yang bernama Abraham Lincoln mati. Tapi saudara tahu atau tidak? Yang namanya John Booth punya seorang abang yang paling besar, yang tertua namanya Edwin Wood. Pada suatu hari ketika Edwin Wood pergi ke stasiun kota di Jersey, lagi menunggu kereta, tiba-tiba dia melihat seorang anak muda terpleset dan jatuh di sekitaran pintu kereta. Dengan refleks dia menarik kerah dari anak muda itu. Singkat ceritanya dia menyelamatkan anak muda ini dari luka yang serius atau bahkan kematian karena kereta. Dan tahukah saudara siapa anak muda ini? Anak muda ini bernama Robert, seorang prajurit yang baru pulang perang saudara. Dan dia adalah anak dari Abraham Lincoln. Beberapa hari kemudian, bapaknya ditembak mati. Saya coba membayangkan perasaan saya kalau jadi seorang Robert. Seharusnya saya mati atau minimal celaka, tetapi diselamatkan orang yang bernama Edwin Wood. Tetapi di saat yang bersamaan ada hati yang luka, terpukul, kecewa, marah karena adik dari Edwin Wood, John Wood, membunuh bapaknya. Edwin Wood memilih untuk menyelamatkan nyawa, sementara adiknya John Wood menghilangkan nyawa. Kakak beradik yang di zaman itu terkenal, mereka adalah aktor dari Shakespeare. Mereka aktor terkenal zaman itu. Tetapi karena pilihan partai yang berbeda, menyebabkan adiknya masuk penjara. Kadang-kadang kita tanpa sadar ketika terjadi, isunya bukan politik ya. Tapi sadarkah saudara, ketika ada pemilihan tertentu, mau presiden atau apapun, suami istri bisa berantem, orang tua dan anak. Kenapa? Beda pilihan. Dan ironisnya, kalau tidak jaga hati, bisa membunuh. Jadi ketika saudara dan saya menjalani hari-hari ini, saudara akan dihadapkan seperti, kembali ke slide nomor 1, pilihan hidup. Saudara memutuskan apa? Karena itu yang menentukan saudara jadi seperti apa. Bapak Ibu saudara terkasih, hari-hari ini orang banyak stres. Kenapa? Mereka berpikir mereka punya cukup kepandaian intelektual, tetapi kenapa hidupnya nggak luar biasa? Mereka punya banyak channel, tetapi kenapa hidupnya tidak luar biasa? Jangan-jangan ketika dia membuat sebuah keputusannya itu dia lakukan karena terdorong emosi. Kita akan belajar bagaimana saudara dan saya ketika membuat sebuah pilihan, masa depan saudara adalah masa depan yang hebat di tangan Tuhan. Katakan amin. Slide selanjutnya. Ketika Elia, kita sama-sama tahu Elia seorang nabi yang dipakai Tuhan. Di hari tertentu dia seorang diri berhadapan dengan 450 nabi-nabi Baal. Singkat cerita saudara udah tahu dari zaman sekolah minggu sampai hari ini, mereka menantang satu sama lain untuk membuktikan Allah siapa yang hidup. Dengan cara bagaimana? Meminta api turun dari langit. Di hadapan masa pendukung dan Elia, seluruh bangsa Israel ada hadir di situ. 1 Raja 18 ayat 21, Elia berkata seperti ini, kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Sampai bagian Elia, dia menghadirkanlah api turun dari langit, membakar persembahan yang dia berikan kepada Allah yang hidup. Dia mengalahkan 450 nabi-nabi Baal. Dia minoritas, cuma satu, ngalahin banyak orang. Saudara, hari-hari ini saudara tidak bisa main dua kaki. Saudara harus punya warna yang jelas di zaman ini. Saudara adalah anak Tuhan. Pastikan hidupmu seselaras dengan firman Tuhan. Tidak bisa kita dua kaki.
Saudara adalah anak yang Tuhan sayang. Katakan amin. Kepada saudara dan saya, dia mau mati di kayu salib. Sekali untuk selamanya. Gak akan Yesus mati 2 kali. Karena itu kita harus serius, saudara. Dimanapun saudara berada, tunjukkan warna kerajaan sorga. Sekalipun saudara terhilang dari teman-teman. Lukas 23 ayat 11 berkata dengan jelas, Tuhan berkata kepada orang-orang di saat itu, barang siapa bersama aku, tidak bersama aku, merupakan lawanku. Tidak ada 2 opsi. Saudara hanya pilih, saudara dan saya di pihak Yesus. Maka saudara satu paket, anak yang disayang. Di luar Yesus, saudara lawannya. Lebih baik saudara dan saya kehilangan segalanya, tetapi jangan kehilangan Tuhan. Tidak mudah pilihan ini, saudara. Maka ketika orang mulai berjalan, menjalani hidupnya, dia akan di titik tertentu mengambil pikiran-pikiran manusianya. Kalau dia nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka dia akan mengambil keputusan yang sesuai dengan keinginan pribadinya. Ada satu anak muda datang ke seorang filsuf terkenal pada saat itu yang bernama Aristoteles. Anak muda itu berkata, hai filsuf, coba tebak, burung di tanganku ini, dia sembunyikan, apakah hidup atau mati? Aristoteles hanya diam beberapa saat dan tersenyum, lalu menatap dengan mata yang teduh kepada anak muda ini dan berkata, hai anak muda, kalau saya katakan burung di tanganmu itu mati, maka aku akan melepaskan burung itu, tanda bahwa dia hidup. Tetapi kalau saya bilang burung itu hidup, engkau akan mematahkan leher burung itu dan burung itu mati. Anak muda itu kaget, lalu menatap si Aristoteles dan melihat, benar ternyata dia orang yang bijaksana. Saudara, seringkali anak Tuhan begitu pandai, begitu luar biasa, tetapi ketika menghadapi sebuah masalah di hari tertentu, dia koneksi dengan Tuhannya terputus, atau karena dia jauh dari Tuhan, tanpa sadar dia mengizinkan orang mengambil keputusan untuk hidupnya. Dengar baik saudaraku terkasih, jangan pernah memberikan orang lain menentukan masa depanmu, karena itu belum tentu baik. Sekalipun dia berkata kamu cocoknya begini, jangan mau, saudara. Karena itu saudara harus kenali siapa engkau di dalam Tuhan. Kalau saudara nggak kenal saudara di dalam Tuhan siapa, saudara akan jalani hidup hanya numpang lewat. Bangun pagi ya udah, bangun pagi, matahari pagi, lewat sampai malam, udahlah, capek tidur, makan tidur. Tidak ada greget di dalam jalanan hidup saudara. Saudara orang luar biasa loh. Saudara tidak sadar kenapa saudara hadir pada siang ini. Karena jauh di dalam hati dan rohmu, saudara butuh Tuhan. Saudara butuh anugerah. Sehingga saudara skip beberapa 1 jam ke depan untuk tidak makan siang. Masih ada kesempatan beberapa menit ke depan. Saya percaya pilihan hidup saudara hari ini membuat surga disenangkan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam hidup saudara dan saya ada yang namanya fase BCD, BCD. B itu birth, lahir. D itu death, mati. Di tengah-tengahnya ada C, choice. Jadi kalau saudara dan saya masih hidup, perjalanan kita nggak tahu kapan mati, pastikan saudara dan saya memilih sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hiduplah benar di dalam Tuhan. Nggak usah pusing dengan orang lain. Amsal berkata, orang berpikir jalannya lurus, pada ujungnya menuju maut. Saudara, nggak usah iri dengan orang lain. Silakan aja dia lebih duluan. Silakan dia mau menuju kemana. Nggak usah pusing. Pastikan saudara ada di dalam anugerah Tuhan. Jangan keluar. Karena saudara menentukan sesuatu di mana kalau saudara di dalam dia bertanggung jawab penuh atas hidup. Yang percaya bahwa Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu, katakan amin. Jangan pernah ragu, saudara. Next selanjutnya. Pilihan hidup menentukan masa depan kita apabila pilihan dibuat mulai dari panggilan, bukan peluang. Kejadian pasal 12 ayat 1, dengan cepat Abraham keluar dari tanah kelahirannya, tidak menunggu peluang karir atau tren hidup, tapi ia melangkah karena mendengar suara Tuhan. Suatu hari ketika Abraham lagi duduk-duduk, Tuhan datang kepadanya dan berkata, Abraham! Kita sama-sama tahu, singkat ceritanya, lihat langit, dia cebutin pasir, keluar dari tanahnya. Pada saat itu banyak orang juga
pindah dari satu daerah ke daerah lain. Abraham pindah bukan karena ikut tren, tapi dia ikut dengar panggilan Tuhan. Saudara, kalau saudara membuat keputusan, pilihan hidup, saudara harus pastikan pilihan hidup yang saudara ambil itu adalah panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan itu ada dua hal besar yang saudara harus tahu. Doa saya saudara akan ingat mulai hari ini ke depan. Yang pertama, great calling, panggilan yang tertinggi. Saudara dan saya sebagai anak-anak Allah dan sebagai saksi-saksinya. Katakan amin. Yang kedua, personal calling, panggilan khusus. Tuhan berbicara kepada saudara dan saya secara spesifik untuk melakukan tugas khusus. Jadi kalau bicara tentang panggilan Tuhan adalah artinya ada sesuatu di dalam hatimu, ada dorongan ilahi, ada rencana Tuhan yang besar dalam hidupmu untuk saudara dan saya kerjakan. Dan saudara tahu saya harus lakukan ini. Maka kalau saudara melakukan sebuah pilihan hidup, keputusan yang besar, yang bahkan urgent, saudara harus pastikan bahwa saudara didorong oleh dorongan Roh Kudus. Ada rencana Tuhan yang harus saudara genapi. Walaupun mungkin belum tahu gimana akhirnya, tapi waktu saudara melakukannya, sederhana untuk mendeteksinya. Apakah waktu saudara melakukannya, saudara ada di dalam damai sejahtera Tuhan? Kalau ya, berarti itu panggilan Tuhan yang terbaik. Tapi kalau saudara mengambil keputusan karena peluang, biasanya cara mendeteksinya sederhana yang saya alami. Saya akan stres, dak-dikduk. Makanya ketika orang kerja berusaha mencari tambahan, saudara tahu, ketika kripto lagi booming-boomingnya, kami dapat untung banyak. Tapi isunya bukan itu. Orang tercengang, kok bisa ya invest segini dapat segini. Kemudian mencoba-coba tanpa pernah belajar dan mengenali dan tahu gimana investasi. Dia spend begitu banyak uang, ternyata ujungnya rupul, habis. Berpikir dapat peluang supaya dapat uang banyak, ternyata malah minus. Saudara, lu usah ikut tren. Orang boleh datang ke kiri semuanya. Kalau Tuhan bilang saudara sendiri ke kanan aja. Walaupun orang bilang, dia aneh ya, kok dia sendiri? Justru kita yang berpikir, mereka aneh, kok kompak semua pergi ke sana? Padahal itu salah. Yang aneh siapa? Kalau saudara di dalam Tuhan, saudara akan punya strong conviction, keyakinan yang teguh, bahwa waktu saudara berjalan bersama Tuhan, setiap pilihan hidupmu pasti mendatangkan berkat dan mujizat. Katakan amin. Mari saudara, kita nggak bisa main-main dengan hidup lagi. Pilihan kita menentukan siapa yang saudara sembah. Kalau saudara hidup di dalam Tuhan, maka saudara percaya penuh masa depanmu ya dan amin. Poin berikutnya dengan cepat. Pilihan membentuk karakter, bukan hanya hasil. Saudara, bicara tentang karakter, bahasa Yunaninya adalah kalesein, yang artinya apa? Mengukir. Jadi karakter itu adalah perjalanan hidup dan kebiasaan yang dilakukan sepanjang hidup dia. Membentuk karakter yang betul-betul kuat, terukir kuat dalam hidupnya. Gak bisa diganggu gugat. Kalau saudara baca hidup si Yusuf, Kejadian 39 ayat 2, saya baca dengan cepat. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Bapak ibu saudara, kalau God always with you, bukankah itu luar biasa? Kenapa dia bisa berhasil? Yusuf bisa berhasil karena Tuhan selalu beserta dia. Kenapa pertanyaannya Tuhan mau menyertai Yusuf? Karena Yusuf membangun dalam perjalanannya. Ketika dia di rumah bapaknya, saudara-saudara kandungnya gak suka sama dia, benci karena dia mimpi 2 kali. Mereka gak suka dengar mimpinya. Dia dibuang ke sumur, diangkat dijual sebagai budak. Dalam perjalanannya budak, dia jatuh ke rumah Potifar. Dari seorang budak yang hanya bersih-bersih menjadi kepala rumah tangga. Setelah itu dia diproses, dia fitnah untuk memperkosa, dituduh memperkosa istri Potifar, dibuang, masuk penjara. Perjalanan hidup yang makin gak enak itu ternyata tidak membuat Yusuf berubah karakternya. Tuhan senang lihat karakter Yusuf. Saya coba pelajari dengan singkat. Saya coba renungi dengan singkat, saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Karakter Yusuf yang hari-hari ini yang saudara dan saya butuhkan. Kenapa dia begitu luar biasa? Karena Yusuf mempunyai karakter. Ia setia kepada Tuhan
dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yusuf bertanggung jawab dan jujur. Untuk menjadi orang seperti ini butuh kesadaran penuh. Kalau tidak, saudara dan saya nggak akan pernah bisa, saudara. Maka ketika definisi sukses bagi Tuhan dan dunia itu beda jauh, saudara. Dunia definisi sukses adalah saudara dan saya dapat mencapai sesuatu atau memiliki sesuatu, betul. Tetapi definisi Tuhan tentang sukses adalah bukan apa yang saudara dan saya miliki, tetapi siapa yang saudara miliki. Kalau saudara dan saya memiliki Yesus, semua yang nggak punya bisa punya suatu hari tertentu. Katakan amin. Jadi saudara nggak bisa berpikir saudara hebat, karena begitu banyak orang hebat tiba-tiba karena kasus tertentu, peristiwa hidup tertentu habis berantakan. Kalau saudara diciptakan Tuhan untuk mencintai Tuhan, cintailah Dia dengan segenap hati dan kekuatan akal budimu. Gak usah malu jadi anak Tuhan. Saya dari zaman kecil sampai hari ini, saya begitu bangga jadi anak Tuhan. Saya jaga hidup saya gak merokok, gak mabuk, gak aneh-aneh. Pacaran, duduk 5 kepala di pantat saya. Saya gak mau aneh-aneh. Kenapa? Karena saya tahu, saya anak yang Tuhan saya. Investasi surga buat saya besar. Ada satu kesaksian, saya gak sebut nama. Ini anak Tuhan, beberapa puluh tahun lalu saya dengar kesaksiannya. Bicara tentang karakter. Anak Tuhan, pelayanan dan sebagainya. Satu hari, dia diutus ke kantor untuk pergi keluar kota. Nih, iblis cara nipunya ini. Tiba-tiba, ini anak ganteng. Pikirannya berpikir, coba maaf loh ya, kita semua udah orang dewasa, tapi saya harus cerita supaya saudara berhati-hati. Dia akhirnya meng-hire seorang wanita dan dia pakai. Besok paginya waktu dia bangun, dia kaget. Karena di tembok kamar mandi ditulis seperti ini. Selamat, Anda adalah korban HIV/AIDS. Langsung kayak yang putus. Ternyata wanita yang dia pakai itu adalah pengidap HIV/AIDS. Ada rasa bersalah, terpukul yang begitu mendalam. Orang tuanya tahu dia pelayanan, semua orang tahu dia orang baik. Tetapi saat keluar kota, dia tidak menjaga karakternya dengan serius. Hanya butuh satu kejadian. Bam! 9 bulan kemudian dia mati. Kenapa? Ada rasa bersalah yang menyerang dia, pikiran dia. Bukan karena HIV/AIDS-nya, tapi apa? Rasa bersalah yang begitu kuat menyerang dia. Game over dia. Saudara, sekalipun temanmu luar biasa, engkau punya kumpulan teman-teman yang luar biasa, tapi kalau mereka membawa engkau keluar dari rencana Tuhan, harus berani berkata, sorry bro, sorry sister, I cannot do it. Aku pulang. Berani berkata dengan tegas terhadap dosa. Enggak. Kenapa? Itu adalah keputusan yang menentukan masa depan apa yang kau ciptakan. Sekali lagi saya mau bilang, saya lebih baik kehilangan teman-teman daripada kehilangan Tuhan. Teman kalau orang sukses dia datang, susah kabur. Makanya pepatah zaman SD berkata, ada gula, ada semut. Kalau nggak ada gula, semut nggak mau datang. Masalahnya, saudara dan saya bukan semut, tapi anak yang dikasih Tuhan. Katakan amin. Lihat Yusuf, potongan model budak. Budak seperti apa yang bisa sukses? Tapi the moment God always do that. Tuhan selalu menyertai Yusuf. Pelan tapi pasti hidupnya naik. Bukan karena Ulangan 28 ayat 13 terjadi. Hidupmu nggak pernah jadi ekor tapi kepala. Hidupmu akan terus naik dengan benar turun. Itu yang kita butuhkan hari-hari ini, saudara. Terakhir saya mau tutup dengan poin seperti ini. Pilihan membawa konsekuensi melampaui diri sendiri. Waktu Tuhan memanggil Saulus menjadi Paulus dan menjadi rasul. Paulus menjadi rasul, saudara bisa baca kisah rasul pasal 9 ayat 15. Paulus memilih untuk hidup menurut Injil, meski harus menanggung penderitaan. Dia dipenjara, disiksa berkali-kali, mengalami kapal karam, terkatung-katung tengah laut, mengalami bahaya baik di darat, di laut, dimanapun. Kemanapun dia pergi, hidupnya terancam. Tetapi dia nggak pernah surut cintanya kepada Tuhan. Lewat pelayanan Paulus, dia datang ke bangsa-bangsa, dia memberkati gereja-gereja yang dia bangun, dia jadi guru di sana, dan dia menulis di Alkitab 13 kitab menjadi bekal buat kita gereja Tuhan hari ini.
Mungkin ya ketika saudara ikut dengan Tuhan, pilihan hidup saudara, kok saya ikut Tuhan, hidupku makin babak belur ya? Kok makin kacau ya, mending ikut dunia? Kayaknya biasa. Saya mau bilang, iblis kalau sudah tahu itu komplotannya, dia nggak akan usik saudara. Tapi kalau saudara dan saya hidup dengan dunia, tiba-tiba balik 180 derajat ketemu Tuhan, dia dan kekuatan neraka akan kejar saudara gila-gilaan. Kenapa? Supaya saudara kembali kepada dia. Disitulah anugerah Tuhan akan terjadi. Ingat baik-baik, gambar ini menjelaskan dengan tegas. Ikut Yesus. Yesus tidak pernah menjanjikan langit selalu biru dan jalan mulus. Tapi janjinya sampai akhir zaman, dia menyertai saudara dan saya. Ikut Yesus pasti diberkati, katakan amin. Tapi saat yang bersamaan, saudara dan saya jangan lupa pikul salib. Mungkin saudara dihina, disepelekan dan sebagainya. It's okay. Katakan kepada jiwamu, hai jiwaku, tenanglah. Tuhan menyertai. Itu jauh lebih hidup daripada hidup yang dunia jalani. Saudara, dunia di luar sana tidak pernah membaca Alkitab. Saya menantang Bapak Ibu Saudara terkasih, pastikan hidupmu adalah surat terbuka yang dapat dibaca oleh dunia. Oh gini tuh jadi anak Tuhan, gila ya, gue hina dia, gue fitnah dia, tetap aja baik, tetap aja menghargai saya. Dia juga bingung. Kok gini sih anak Tuhan? Saya jatuhkan dia di hadapan bos, tapi bos kok bela dia? Bingung. Gak usah pusing saudara. Jangan biarkan dunia dan sisinya melukai, meracuni cintamu kepada Tuhan. Jangan pernah. Saya sebagai pengacara, istri saya sebagai pengacara. Ini asisten kami, adik saya, dan ex lawyer. Kami memutuskan jalan bersama Tuhan. Kita butuh duit, tapi saya nggak mau uang yang panas, easy money. Lebih baik saya kehilangan, tapi saya punya Tuhan. Jadi pengacara di kota seperti ini gak gampang saudara. Imanmu tergantung kepada Tuhan, bukan tebal tipisnya uang di dompet motor rekening. Saya terlalu percaya orang yang berharap kepada Tuhan, pengharapannya tidak akan pernah sia-sia. Katakan amin. Emang musik, mari maju ke depan. Mungkin sangat sederhana yang saya sampaikan, tapi percayalah saudara, kalau saudara berani memilih, membuat keputusan yang sadar sesadar-sadarnya, didorong oleh kekuatan Roh Kudus, saudara akan terus melangkah dengan iman yang teguh. Sekalipun saudara melihat, kok hidup saya sepertinya mundur ya, kok dia lebih cepat ya, dia udah mau garis finish, kok saya masih gini, it's okay. Ayat Alkitab berkata, hidupmu dan saya seperti anak panah di tangan pahlawan. Panah itu gak akan kencang larinya kalau cuma begini, tapi kalau ditarik sampai ke belakang, bahkan busurnya mau putus, selama pemanah itu masih kuat, terus dan terus, lalu dia dengan tenang, dia bisa mengeker dengan satu mata. Oh itu titiknya. Dan waktu dia lepaskan, kekencangan panah itu larinya bisa berapa kilometer per jam. Kena. Akan tiba waktunya saudara dan saya, anak panah tangan pahlawan, hidupmu akan dibawa Tuhan kencang sekencang-kencang. Apa yang hilang dalam hidupmu, Tuhan sanggup kembalikan berlipat kali ganda. Katakan amin. Jangan pernah ragukan Tuhan. Bila di hadirat Tuhan, engkau di dalam Tuhan, tinggalkan dunia dan kesenangannya. It's okay. Dia punya mobil baru. It's okay bro. I'm happy. Lihat hidupmu yang diberkati. One day, jangan salah, Tuhan pasti percayakan sesuatu yang besar buat hidup. Pertanyaan jadi begini, percayakah saudara Tuhan baik buat hidupmu? Kalau saudara percaya, pilih dia dan jangan yang lain. Pastikan panggilan dalam hidupmu adalah dorongan dari Tuhan, dari Roh Kudus. Dan waktu saudara dalam perjalanan hidupmu, karaktermu harus tetap ilahi. Maka ada begitu banyak orang yang sebenarnya tidak mau korupsi, tapi karena tekanan dari atasan, udahlah ini, dia korupsi. Dia pikir dia lolos. 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun kemudian, periksa, masuk dia penjara. Ada banyak kasus yang kita tangani seperti itu. Saya selalu berkata kepada klien saya, ngaku aja jujur, kamu ambil berapa banyak, jangan bikin diri malaikat. Susah saya. Kalau ternyata mulut saya, kacamata saya, ini orang terlalu kurang ajar, saya mengundurkan diri ya kuasa hukum. Cari lawyer lain aja. Sekalipun dia bayar besar.
Gak penting buat saya uangnya daripada saya kehilangan Tuhan. Saudara harus hidup takut akan Tuhan di atas segalanya. Mari bangkit berdiri. Kalau saudara hidup di dalam panggilan Tuhan dan karaktermu matang, engkau berani pikul salib, ada 3 hal di mana pilihan hidup saudara itu akan selalu selaras dengan hati Tuhan. Yang pertama, saudara dan saya dalam melakukan segala sesuatu pasti selalu selaras dengan firman Tuhan. Yang kedua, saudara dan saya akan menggunakan waktu dengan bijaksana. Sesuatu yang membuang waktu percuma, saudara tinggalkan karena saudara tahu nggak ada Tuhan di sana. Yang ketiga, apapun yang saudara dan saya lakukan, ujungnya memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Selama yang saudara dan saya lakukan tidak memuliakan Tuhan, saudara dengan tegas berkata, aku pulang, bye. Tinggalkan komunitas itu, tinggalkan teman-teman. Jangan pernah coba-coba. Berakhir mati karena HIV/AIDS. Bukan HIV-nya, rasa bersalah. Mari tundukkan kepala. Bapa yang baik, terima kasih. Dengan cepat kami sudah belajar firman-Mu, bahwa kami dihadapkan untuk memilih dari pagi hingga malam, membuat keputusan-keputusan baik kecil maupun besar, bahkan urgent, yang ternyata pada akhirnya menentukan jalan dan kualitas hidup kami. Roh Kudus mampukan kami hari-hari ini berani menyatakan diri sebagai anak Tuhan, gak malu untuk menyatakan diri sepunya warna kerajaan sorga, sekalipun dunia teman-teman kami tertawa. Tapi kami hari ini mendengar firman Tuhan, kami mau seperti Yusuf yang benar-benar mengerti panggilan hidupnya, seperti Abraham. Dia keluar bukan ikut tren, tetapi dia tahu suara panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia tinggalkan segalanya karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Kami mau juga seperti Yusuf, bukan mengejar apa yang ingin kami peroleh, tetapi kami tetap hidup memiliki siapa pemilik hidup kami. Karena ketika kami memiliki Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi, pemilik hidup kami, maka kami percaya memiliki Yesus memiliki segalanya. Dan Tuhan, ketika kami memilih untuk hidup di dalam Engkau, jujur Tuhan kadang gak mudah bagi daging kami, karena kami harus pikul salib, mengalami penyiksaan-penyiksaan batiniah. Tetapi ketika kami dengar firman pada hari, kami memutuskan kami yang akan melangkah mundur, tetap kami maju, karena sekali Yesus tetap Yesus, Engkau lebih indah dari segalanya. Hamba-Mu udah terbatas, urapi firman ini, dengungkan dalam hati dan roh kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman di akhir zaman, agar nama Yesus dimuliakan, agar waktu yang kami gunakan benar-benar waktu yang bijaksana yang terbaik, sehingga Tuhan yang kami lakukan selalu selaras dengan isi hati-Mu. Materaikan firman ini di dalam nama Yesus. Bagi mula pujian, hormat, kemuliaan, demi nama Yesus kami berdoa. Semua yang mau terima kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali, dan terima kasih kepada Pastor Dr. Agung Sihombing, firman yang luar biasa. Kita mau belajar bersama-sama untuk menentukan pilihan hidup kita dan menentukan panggilan hidup kita yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah persembahan ini berguna untuk pembangunan kerajaan-Mu di tempat ini. Kau Allah yang baik Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami ucap syukur. Haleluya, amin. Dan kita akan melihat pengumuman di siang hari ini. Untuk pengumuman, saya izin melihat ke layar. Untuk persekutuan doa MNC Center tanggal 21 November 2025, pukul 12 hingga 13.00 dengan pembicara Pastor Kristo Konrad Huta Barat, SHMH, di tempat ini. Next. Kemudian untuk tanggal 28 November, Pastor Frido Lopis di tempat ini juga, di jam yang sama. Dan informasi tambahan, ada perayaan Natal bersama MNC Group di tanggal 9 Desember 2025 di hari Selasa. Dimohon kehadiran seluruh umat jemaat di tempat ini.
Dan berikut ada laporan kas PDMNC Center dan juga ada diakonia. Bagi Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Yordina dan Ibu Leni. Untuk doa Senin tetap diadakan berikutnya di tanggal 17 November jam 6 sore di ruang GJS DMNC Tower lantai 2. Dan untuk PIC ada Bapak Hans bisa dihubungi. Lain-lain tidak ada. Dan mari kita mau tutup ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Persembahannya belum jalan. Oh, silakan. Jalan aja nggak apa-apa. Sambil menunggu persembahan, kita akan menyiapkan hati kita untuk menutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan tutup ibadah kita. Kita akan nyanyikan segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari kita doa syafaat lalu tutup dengan doa berkat. Bapa, terima kasih untuk ibadah dari awal pertengahan hingga akhir. Kami mau berdoa buat doa syafaat kami. Bapak, kami serahkan para pemimpin di perusahaan ini, dari owner ring 1, ring 2, dan semua direksi yang ada, komisaris yang ada. Urapi mereka, berkati mereka, biar roh hikmat pengertian iman turun atas mereka, sehingga setiap keputusan dan langkah serta rencana disertai, diurapi, diberkati Tuhan. Lalu Tuhan membuat semuanya berhasil bahkan beruntung. Berkati semua para pemimpin yang ada di perusahaan, di setiap divisi-divisi, baik itu para manajer, apapun pimpinan yang ada di perusahaan ini, tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan beri sukacita di tengah beban yang begitu berat mereka harus pikul, tapi kami percaya beban itu tidak menjadi beban, tetapi menjadi sukacita karena mereka tahu untuk apa mereka harus menjadi pemimpin. Biarlah kepemimpinan Kristus ada pada mereka. Berkati Tuhan juga para karyawan, staf, dan semua yang terhubung dengan setiap perusahaan, baik di tower ini dan tempat yang ada seluruh Indonesia. Berkati mereka. Ada puluhan ribu orang Tuhan yang bernaung di bawah bendera MNC. Berkati Tuhan, supaya setiap orang memang bekerja lalu diberkati Tuhan, karena Tuhan melihat mereka adalah anak-anak yang disayang Tuhan, sehingga apa yang menjadi hak-hak mereka diberikan oleh perusahaan, karena perusahaan diberkati Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat PD MNC di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di tengah kesibukan ada anak-anak Tuhan yang mau mendedikasikan hidup untuk berpikir memajukan persekutuan doa. Terima kasih untuk para pemimpin, para penata layan. Terima kasih untuk WL Singer, pemusik, pemandu HP, penerima tamu, dan semua anak-anak Tuhan yang punya hati melayani. Apapun jenis pelayanan yang mereka berikan untuk memberikan cinta mereka kepada Tuhan, terimalah Tuhan menjadi dupa yang harum. Akhirnya Tuhan, kami percaya hidup kami yang sekali ini pasti mempunyai hidup yang luar biasa bersama Engkau. Apa yang menjadi kerinduan hati anak-anak-Mu di tempat ini, hamba percaya terlalu mudah Tuhan memberikannya. Apapun jenis tantangan masalah yang mereka hadapi, datanglah Tuhan sebagai Allah yang memberikan jalan keluar, bahkan kemenangan dalam hidup anak-anak-Mu. Akhirnya saudara-saudara terkasih, angkatlah hatimu dan kedua tanganmu, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara pada hari ini.
Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kasih karunia yang tak terbatas dalam hidupmu. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam pekerjaan, karir, toko, usaha, bisnismu, shalom dalam pendidikan anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga dengan persekutuan yang manis bersama anak dan Roh Kudus sampai Yesus datang kedua kali, Maranatha, menjemput saudara dan saya tinggal dalam kerajaan sorga yang kekal. Setiap yang diberkati, yang percaya, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.